Halo Pedikers. Seperti yang kita ketahui bersama, jika Timur Leste dulu pernah menjadi bagian dari NKRI. Tapi sekarang, ia telah berdiri sendiri sebagai negara republik. Lantas bagaimanakah kondisi Timur Leste sekarang setelah pisah dari Indonesia? Mari kita bongkar. Pertama-tama, mari kita mulai dari mengulik sejarah masa lalu antara Indonesia dan Timur Leste. Di masa penjajahan, Pulau Timur menjadi rebutan antara pemerintah Hindia Belanda dengan Portugis yang sama-sama hendak melakukan perluasan wilayah. Konflik ini berujung pada kesempatan pembagian wilayah pada tahun 1859 dengan membagi Timur menjadi dua. Pemerintah Portugis memiliki Timur di bagian timur dan Hindia Belanda memiliki Timur bagian barat yang sekarang kita kenal sebagai Nusa Tenggara Timur. Dari sini, Timur Timur memang mendapatkan banyak hal berbeda ketimbang tempat lain di Nusantara seperti akses pendidikan, politik hingga budaya di tanah tersebut lebih condong ke Portugis. Kedekatan antara Timur Timur dan Portugis ini pun terus berlanjut hingga pasca kemerdekaan. Bahkan saking dekatnya, tahun 1970-an Timur Timur ini sedang dibantu oleh pemerintah Portugis menjadi negara baru independen yang lepas dari tangan Portugis. Hanya saja proses kemerdekaan ini gagal karena wilayah ini dianeksasi atau diserang untuk dikuasai oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1975. Penyebabnya Timur Timur dikuasai oleh Front Revolusioner untuk Timur Timur Merdeka atau Fretilin yang berpaham kiri. Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Soeharto disokong Amerika Serikat untuk meredam ideologi kiri merebak di Asia Tenggara. Dengan kucuran 250 juta US dollar, Indonesia pun berhasil mencaplok Timur Timur. Pendudukan Indonesia ini pun tak lepas dari beragam kontroversi seperti kekerasan brutal di Timur Timur pada 1975 hingga 1999 yang disinyalir melanggar hak asasi manusia. Ya, karena memiliki latar belakang sejarah yang berbeda dan tumbuh dalam lingkungan berbeda sejak masa penjajahan, Timur Timur ini memang tak pernah memiliki kedekatan emosional dengan Indonesia. Makanya, sejak dikuasai oleh Indonesia pada 1970-an, selalu ada riak dan protes yang dilakukan oleh masyarakat di sana untuk kembali merdeka dan berdiri sendiri seperti rencana bersama pemerintah Portugis. Angin segar berhembus setelah reformasi Mei 1998, ketika Presiden B.J. Habibie saat itu menyetujui tuntutan penyelenggaraan referendum menentukan nasib sendiri bagi Timur Timur pada 27 Januari 1999. Dan pada 30 Agustus 1999, referendum diselenggarakan dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Anda menerima otonomi khusus Timur Timur dalam NKRI? Dan kedua, apakah Anda menolak otonomi khusus tersebut? Nah, hasilnya dari 438.968 suara, ada 78,50% yang memilih opsi kedua dan 21,50% memilih opsi pertama. Hasil inilah yang menjadi dasar pemisahan Timur Timur dan berdirinya negara Timur Leste yang keberadaannya diakui oleh PBB pada 20 Mei 2002. Setelah mengetahui sejarah panjang tadi, setidaknya kita sudah tahu kalau pendudukan Indonesia di Timur Timur dilakukan dengan kekerasan. Jadi wajar saja kalau Timur Timur memisahkan diri dan berdiri sebagai negara independen dengan nama Timur Leste. Dari 30 Agustus 1999, saat diadakannya referendum kemerdekaan Timur Timur hingga sekarang, setidaknya sudah lebih dari 22 tahun Timur Leste berdiri. Dalam membicarakan masa sekarang, tentu banyak hal yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi di Timur Leste setelah memisahkan diri dari Indonesia. Mulai dari ekonomi, pendidikan hingga politik tentu seru untuk kita kulik. Dari segi ekonomi, perekonomian Timur Leste memang terlihat cukup buruk jika kita melihat laporan dari IMF atau International Monetary Fund yang didasari oleh GDP atau pendapatan nasional tiap negara. Dalam laporan tersebut, Timur Leste berada di peringkat 165 dengan GDP sekitar 4.605 miliar dolar Amerika. Jika dibandingkan dengan Indonesia, yang berada di peringkat 7 dengan GDP sebesar 3.256 triliun dolar Amerika, perekonomian dari Timur Leste tak tinggal jauh dibanding Indonesia.
Ya, perbedaan ini juga terlihat dari segi rata-rata gaji pekerja dari dua negara. Pekerja Timur Leste memiliki rata-rata gaji pekerja sebesar 2,8 juta rupiah, sedangkan pekerja Indonesia memiliki rata-rata gaji 4,9 juta rupiah. Untuk segi pendidikan sendiri, kendaraan pendidikan di Timur Leste bisa kita lihat dari dua aspek, yaitu angka dari jumlah putus sekolah dan jumlah warga negara buta huruf dari negara tersebut. Berdasarkan data yang didapatkan, angka putus sekolah dari Timur Leste sekitar 7% dari seluruh anak yang berada di usia sekolah. Besaran angka putus sekolah ini disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari ketidakhadiran, larangan sekolah dari orang tua, ketidakmampuan belajar, biaya pendidikan yang tak murah, kenakalan hingga kekerasan. Ya, alasan ini memang tak jauh berbeda dari kebanyakan negara yang memiliki angka putus sekolah yang sama, seperti Indonesia yang memiliki angka putus sekolah sebesar 6%. Selanjutnya, jika kita membicarakan tentang buta huruf, ada fakta mengejutkan yang datang dari Timur Leste. Dari data yang didapatkan, ternyata negara ini menjadi salah satu negara dengan tingkat buta huruf yang sangat tinggi, yaitu sekitar 41,7%. Jika angka ini dikalikan dengan jumlah penduduk Timur Leste yang 1,16 juta orang, penduduk buta huruf di Timur Leste mencapai lebih dari 486.000 orang. Dari bukti ini, yang bisa dibilang kalau pendidikan di Timur Leste memiliki pencapaian yang buruk. Sedangkan untuk segi politik, Timur Leste memang diakui oleh PBB dan juga menjalin kerjasama dengan berbagai negara. Misalnya saja Indonesia, negara kita dan Timur Leste masih menjadi banyak kerjasama seperti dalam bidang teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Bahkan dari segi ekonomi, Indonesia masih menjadi mitra dagang terbaik Timur Leste dengan jumlah perdagangan antar negara mencapai 55%. Masalah pemerintahan negara yang memiliki bentuk pemerintahan kesatuan semi-presidensial yang menggabungkan republik dan parlemen ini tengah dipimpin oleh Francisco Guterres sebagai presiden dan Tarumatan Ruak sebagai perdana menteri. Dalam pemerintahan kedua orang ini, Timur Leste tak bisa dibilang menjadi negara yang lebih baik apalagi saat pandemi seperti sekarang. Kedua pemimpin ini dianggap lalai dalam melakukan penanganan pandemi. Iya, itu tadi penelusuran Bedangga kali ini tentang Timur Leste. Jika ada yang bertanya apa Timur Leste mau rujuk lagi dengan Indonesia atau tidak? Ya, jawabannya mungkin saja tidak. Karena sebagai negara merdeka, tentu saja Timur Leste yang pernah direbut dengan kekerasan oleh Indonesia masih merasakan beberapa trauma. Jadi, meskipun negaranya nggak sebagus Indonesia, ya orang-orang di sana juga masih betah walaupun dalam faktanya, kehidupan di sana sangatlah sulit.